Tipe ekosistem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan tempatnya, kemudian yang kedua berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air. Untuk yang pertama, berdasarkan tempatnya, ekosistem itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ekosistem perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Elva Anggraini dalam pelajaran biologi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang biodiversitas dan 3 tingkatan biodiversitas itu sendiri. Ada keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Nah, di ekosistem itu kan dibagi menjadi dua, ada ekosistem perairan, ada juga ekosistem darat. Ekosistem darat sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan seperti apa ekosistem di perairan. Selain itu juga nanti saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia serta pelestarian keanekaragaman hayati itu sendiri. Disimak ya. Sebelumnya kita sudah pelajari tentang tipe ekosistem. Itu ada dua, ada ekosistem perairan atau akuatik dan ada ekosistem darat atau terestrial. Nah, di ekosistem perairan atau akuatik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Berdasarkan intensitas cahaya matahari yang masuk, itu di air tawar dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama adalah zona litoral, artinya daerah dangkal yang dapat ditembus cahaya matahari hingga ke dasar perairan. Kemudian yang kedua adalah zona limnetik, daerah terbuka yang jauh dari tepian sampai kedalaman yang dapat ditembus cahaya matahari. Kemudian yang ketiga adalah zona profundal, artinya daerah yang paling dalam sehingga matahari tidak bisa menembus. Kemudian untuk ekosistem air laut berdasarkan intensitas cahaya yang masuk itu dibagi menjadi dua. Ada zona fotik, yaitu daerah yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Kemudian yang kedua adalah zona afotik, yaitu daerah yang tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari. Di ekosistem air laut ini, berdasarkan kedalamannya juga dibagi beberapa zona. Yang pertama adalah zona litoral, yaitu daerah pasang surut. Kemudian yang kedua adalah zona neritik, artinya daerah yang dapat ditembus oleh cahaya matahari. Kemudian yang ketiga adalah zona batial, yaitu daerah yang dengan cahaya mataharinya tuh masih remang-remang gitu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu adalah zona abisal, yaitu daerah paling dalam sehingga matahari tidak bisa menembus dan ini merupakan daerah yang paling gelap. Nah, itu beberapa tipe ekosistem pada ekosistem perairan atau akuatik berdasarkan zona-zonanya. Oke, berikutnya adalah bagaimanakah keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, untuk mengetahui ini, kita harus tahu dulu bagaimana persebaran fauna dan persebaran flora itu sendiri di Indonesia. Untuk persebaran fauna di Indonesia, itu dipengaruhi oleh gerakan hewan, keadaan alam, dan rintangan alam. Persebaran fauna di Indonesia juga dipengaruhi oleh benua Asia atau Oriental pada daerah bagian barat dan benua Australia pada bagian daerah timur. Di samping itu, persebaran fauna di Indonesia dipisahkan oleh dua garis. Yang pertama adalah garis Wallace dan yang kedua adalah garis Weber. Garis Wallace itu sendiri merupakan garis imajiner yang memisahkan Indonesia menjadi daerah Oriental atau Asia dan daerah Australia. Artinya, garis ini memisahkan antara fauna Indonesia bagian barat dengan fauna Indonesia bagian timur. Kemudian yang kedua adalah garis Weber. Garis Weber ini merupakan garis yang memisahkan antara daerah peralihan antara Oriental dan Australia. Artinya, garis ini memisahkan jenis fauna Indonesia bagian timur dengan bagian tengah. Nah, berdasarkan dua garis ini, fauna Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah daerah Oriental.
Daerah ini meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Hewannya antara lain mamalia berukuran besar seperti gajah, badak, harimau, banteng. Berbagai jenis kera juga ada, seperti siamang dan orang hutan. Hewan langka pun dan endemik juga ada, seperti badak bercula satu di ujung kulon, bekantan di Kalimantan, dan jalak Bali. Kemudian, daerah yang kedua itu adalah daerah Australia. Daerah ini meliputi wilayah Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Hewannya antara lain mamalia berukuran kecil, termasuk mamalia berkantong seperti kanguru, kuskus, dan oposum. Berbagai jenis burung berwarna-warni juga ada, seperti kasuari dan kakatua raja. Hewan langka dan endemiknya seperti burung cendrawasih di Papua dan komodo di Pulau Komodo. Kemudian, daerah yang ketiga itu adalah daerah peralihan, yaitu meliputi wilayah Sulawesi. Hewannya sebagian bertipe oriental dan sebagian bertipe Australia. Banyak hewan langka dan endemik seperti babi rusa, anoa, tarsius, dan burung maleo. Berikutnya adalah persebaran flora di Indonesia. Nah, untuk persebaran flora di suatu daerah biasanya dipengaruhi oleh perubahan iklim pada masa lampau, kemudian jenis tanah, proses geologi atau relief permukaan tanah, dan komponen biotiknya. Flora di Indonesia itu termasuk dalam kawasan Malaysiana yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Semenanjung Malaya, dan Papua Nugini. Hutannya merupakan bioma hutan hujan tropis yang didominasi oleh famili Dipterosaurinaceae, misalnya miranti dan kayu gaharu, dengan ciri kinopi yang rapat dan banyak tumbuhan liana. Banyak juga terdapat tumbuhan langka dan endemik, misalnya seperti Rafflesia arnoldi di Bengkulu, serta Matoa di Papua. Berikutnya adalah pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, ini yang paling penting karena sekarang ini saja di Indonesia sudah banyak sekali hewan maupun tumbuhan yang mengalami kepunahan sehingga sudah jarang kita temui. Hewan dan tumbuhan yang sudah termasuk kategori langka ini diantaranya jalak Bali, kemudian badak Jawa, harimau Jawa. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pada hewan maupun tumbuhan ini. Di antaranya adalah misalnya karena penebangan liar, kemudian karena perburuan liar. Contoh yang terjadi pada burung cendrawasih yang diburu karena memiliki bulu yang sangat indah. Kemudian juga terjadi pada harimau Sumatera untuk diambil kulitnya. Kemudian bisa juga terjadi karena ladang yang berpindah, kegiatan industri, transportasi, dan rumah tangga. Kemudian juga bisa terjadi karena penggunaan pupuk dan pestisida, serta penemuan bibit unggul. Lalu bagaimana agar sumber daya alam hayati dapat berkelanjutan? Tentunya manusia harus melakukan berbagai upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Misalnya dengan melakukan reboisasi atau penghijauan, kemudian dengan pengendalian hama secara biologi, kemudian dengan menggunakan pupuk organik, kemudian juga tentunya dengan penebangan hutan secara tebang pilih. Nah, berikutnya dengan pelestarian atau konservasi alam secara in situ dan ex situ. Untuk konservasi in situ itu merupakan upaya pelestarian alam yang dilakukan di habitat aslinya, misalnya kawasan cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, kemudian hutan lindung, taman hutan raya, dan taman laut. Kemudian kalau konservasi ex situ itu merupakan upaya pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya, misalnya kebun raya, kemudian taman safari, kebun binatang, kebun koleksi, dan kebun plasma nuftah. Oke, itu dia pembahasan kita tentang materi biodiversitas. Kita sudah belajar tentang pengertian dari biodiversitas,
yaitu keberagaman hayati yang ada di bumi ini, jutaan tumbuhan, jutaan hewan. Kemudian juga kita sudah bahas tentang tingkat keanekaragaman hayati, yaitu ada 3, ada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Serta kita juga sudah bahas tentang tipe ekosistem, ada ekosistem perairan, ada juga ekosistem darat. Nah, terakhir yaitu bagaimana pelestarian keanekaragaman hayati itu sendiri. Untuk kalian yang masih belum paham tentang materi biodiversitas, boleh diputar ulang videonya. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.